Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Febrianti, NIM 174162622010018, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Acem Supriyadi, SEMM selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ade Trisyanto, SEMAK selaku dosen penguji. Saya akan menyampaikan hasil kerja praktik saya yang dimulai pada tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2020 yang berjudul Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Hoki Jaya Makmur, yang mana dilatar belakangi oleh perkembangan dunia usaha di Indonesia mengalami persaingan yang cukup ketat di segala bidang, baik bidang ekonomi maupun jasa. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu sistem akuntansi yang dapat berperan penting untuk melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan yang dimaksud yaitu proses keluar dan masuknya persediaan barang dagang di dalam gudang suatu perusahaan dagang. Sistem akuntansi sangat penting keberadaannya di dalam suatu perusahaan dagang maupun jasa. Di dalam perusahaan dagang di bagian gudang, proses keluar masuknya persediaan yang dilaksanakan oleh perusahaan akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan sistem formal yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sistem formal adalah suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggung jawab pembuat informasi dalam bentuk laporan. Di dalam gudang suatu perusahaan dagang, transaksi keluar dan masuknya barang dikomunikasikan dan disajikan dalam sebuah laporan atau kartu stok gudang. Tujuan dari sistem akuntansi persediaan adalah untuk memperbaiki pengendalian internal dan untuk menentukan penjualan maupun pembelian barang dagangan agar lebih mudah menjalankan perencanaan dan mencegah pelaksanaan terlalu tingginya nilai persediaan di dalam gudang. Menurut John Will K.R. Subramanyam dan Robert F. Hasley, tahun 2004 halaman 265, persediaan merupakan sebuah barang yang dijual di dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Visi misi yang terdapat dari PT Hoki Jaya Makmur yaitu visinya menjadi perusahaan penyedia produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, serta misinya yaitu menyediakan berbagai produk makanan dan minuman dengan kualitas yang baik, dan senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dengan harga yang terjangkau untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dan mitra usahanya. Tujuan pelaksanaan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem atau prosedur pencatatan persediaan barang dagang dimulai dari pembelian hingga terjualnya barang dagang tersebut, dan untuk mengetahui kendala dan solusi apa yang ada di dalam sistem persediaan tersebut. Baik, selanjutnya sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi tahun 2003 halaman 17. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, menurut Stadler Baridwan tahun 2000 halaman 4, sistem akuntansi merupakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga perusahaan untuk menilai hasil operasi. Baiklah, selanjutnya menurut Marom, tahun 2002 halaman 1, sistem akuntansi merupakan gabungan dari
formulir-formulir, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasi-informasi keuangan yang diperlukan manajemen dalam mengawasi usahanya atau untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen maupun pihak luar seperti pemilik saham atau pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga perusahaan untuk menilai hasil operasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, persediaan menurut Dwi Martani tahun 2012 halaman 245 mendefinisikan persediaan sebagai berikut, yaitu persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. PSAK nomor 14 revisi tahun 2008 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Entitas perdagangan, baik retail maupun perusahaan grosir, mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dagang ini merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya. Jadi, yang dimaksudkan yaitu perusahaan retail maupun perusahaan grosir mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang, dan persediaan barang dagang itu merupakan barang yang dibeli dari suppliernya lalu dijual kembali kepada customernya. Itu merupakan usaha normal perusahaan tersebut atau kegiatan usaha normalnya. Selanjutnya, persediaan menurut Mulyadi tahun 2016. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Persediaan barang dagang akan sangat terkait dengan permasalahan seperti masalah peramalan penjualan atau permintaan konsumen. Dalam peramalan penjualan, itu dipermasalahkannya akan terjual berapa banyak barang yang akan terjual atau barang yang akan dipesan oleh konsumen, dan konsumen itu akan meminta barang tersebut itu berapa banyak, sehingga harus adanya peramalan penjualan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan menurut Baridwan tahun 2010 halaman 150 ada dua macam metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode persediaan buku atau perpetual. Dalam metode buku, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Selanjutnya, yang kedua menurut Baridwan yaitu metode persediaan fisik atau periodik. Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Jadi, dalam metode persediaan buku atau perpetual, pencatatannya dilakukan setiap terjadinya transaksi penjualan maupun pembelian barang dagangan tersebut. Dan untuk metode persediaan fisik atau periodik, pencatatannya dilakukan pada saat akhir periode
atau pada saat penyusunan laporan keuangan karena tidak diketahui adanya catatan mutasi persediaan, maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Ada 3 macam metode penilaian persediaan. Yang pertama yaitu metode PIPO atau first in first out. Dalam metode PIPO, persediaan yang dicatat pertama kali saat penjualan adalah persediaan yang pertama kali masuk. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Jadi, dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk ke dalam perusahaan akan dijual lebih awal atau pertama kali untuk dijual. Dan untuk metode yang kedua yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode pencatatan persediaan ini berdasarkan asumsi bahwa barang atau bahan yang terakhir dibeli akan pertama dikeluarkan. Tujuan metode ini adalah menetapkan atau melaporkan harga pokok barang yang telah dijual menurut harga yang sedekat mungkin dengan harga pasar sekarang. Tapi itu tidak akan menguntungkan perusahaan, dan metode ini sekarang jarang sekali digunakan dalam perusahaan karena akan menghasilkan laba yang sedikit atau bahkan merugikan perusahaan karena persediaan tersebut akan dikeluarkan dengan harga yang terbaru. Jika ada penurunan harga, itu akan sangat merugikan perusahaan. Makanya metode ini jarang sekali digunakan di perusahaan. Dan metode yang terakhir yaitu rata-rata tertimbang atau average adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dan unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode. Metode ini membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia adalah cara untuk menghitung biaya persediaan, maka persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Selanjutnya yaitu pengendalian persediaan atau stock control. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dalam bagian ini diuraikan sistem perhitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal melekat terhadap persediaan. Jadi pengendalian persediaannya yaitu adanya sistem perhitungan fisik pada persediaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang dibentuk oleh manajemen atau manajer dalam perusahaan tersebut untuk mengetahui keandalan atau pertanggungjawaban dari bagian gudang dan untuk mengetahui pertanggungjawaban bagian kartu persediaan. Berdasarkan pembahasan yang saya bahas mengenai sistem akuntansi persediaan barang dagang pada PT Hoki Jaya Makmur, maka dapat disimpulkan bahwa pada poin pertama yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Dan untuk poin keduanya yaitu metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dan untuk poin ketiganya yaitu di bagian gudang diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi setiap jenis barang yang disimpan di gudang
dan hanya berisi informasi kuantitas setiap jenis barang yang disimpan di gudang. Dan untuk poin keempatnya yang terakhir yaitu sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan serta mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya. Kendala yang terjadi yaitu yang didapatkannya pada yang pertama, ruang penyimpanan barang yang terbatas. Supir dan kernet tidak menghitung kembali barang yang turun dari mobil ke gudang pelanggan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman dan pengangkutan barang masih secara manual. Saran bagi perusahaan yang pertama yaitu mengatur penyusunan barang dengan sistem vertikal dengan tinggi 10 karton dan memberikan ruang untuk tidak terlalu berdekatan dengan barang yang lainnya agar tidak keliru ketika memuat atau dalam pengambilan barang ke dalam mobil. Yang kedua, membuat SOP mengenai prosedur pengiriman barang terhadap pelanggan yang ditujukan untuk supir dan kernet. Yang ketiga, merekrut para pekerja profesional pada bidangnya agar dapat melakukan pengiriman sesuai dengan jadwal dan agar pelanggan tidak terlalu menunggu lama dikarenakan antrian pengiriman yang terlalu banyak. Dan poin terakhir yaitu untuk tidak memakan waktu seharusnya pengangkutan barang dari gudang ke mobil itu menggunakan hand stacker atau troli. Selanjutnya, saran untuk mahasiswa yaitu jika mahasiswa yang akan mengambil judul ini dapat memperoleh hasil wawancara atas sistem akuntansi persediaan barang dagang yang ada dan sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar lebih mudah dalam pengerjaan laporan kerja praktik ini. Sekian presentasi laporan kerja praktik saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.